choosing 8 young ladies to be a part of Miggy Acker, Deborah Jo McMillan. If you can use some exotic food, let's fly away. Halo Jadi Manis. Jangan ambil Emon, Pak. Congret tuh, pekah kunciku Emon. Oke, halo Jadi Manis. Halo. Selamat datang di Sound Smoker bersama saya Dayat dan seperti biasa. Saya siapa ya coba tuh, Pak? Yaudah, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Catch Me If You Can. Kurang jawab loh. Alah, gak tuh yang mau tahu. Sebuah petualangan epik dari pemuda jenius yang berhasil mendapatkan banyak serabi lempit pramugari. Bukan hanya pramugari sebenarnya. Ada dokter, ada guru, ada markutil. Dokternya laki-laki. Kayaknya salah film. Oke. Dan itu semua didapatkan olehnya hanya dengan modal bacot. Wow. Berbanggalah kalian para fuckboy. Iya. Tapi gak berhenti di situ. Bocah ini juga berhasil ngerampok 26 juta dolar tanpa pernah terdeteksi sama sekali. Oh, Dan umurnya masih 16 tahun waktu itu. 16 tahun. Kayak yang Mon bilang, dia pernah jadi dokter, terus jadi guru, terus jadi markutil. Baca ya? Guru bahasa, ada pengacara. Iya, pengacara, pilot, bahkan dapat anaknya pengacara. Ya, serabi lempitnya. Serabi lempitnya penuh hukum. Oke, tuh saya takut. Oke, baiklah, tarik Mon. Kemana? Nah, Serabi lempitnya penuh hukum. jadi film ini beralur maju mundur dan dimulai ketika Frank Abagnale Jr. yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio mengenang masa-masa ia berada di penjara super ketat di Prancis. Ia dijemput oleh agen FBI bernama Carl Henretti yang diperankan oleh Tom Hanks untuk dipulangkan ke Amerika Serikat. Dalam proses penjemputan itu, Frank pun masih sempat kabur. Namun akhirnya tertangkap lagi karena kondisi tubuhnya yang lemah. Dan kini kita akan dibawa mundur ke tahun 1963 di New York. Masa-masa bahagia Frank Jr. bersama kedua orang tuanya. Ayahnya Frank Abagnale Sr. nampaknya memiliki semua yang diinginkan seorang anak laki-laki. Harta, tahta, bahkan wanita cantik. Yudi. Paula Mon, jangan sebut Yudi lagi ya. Yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya atau ibunya dari Frank Jr. Saat itu Frank Sr. terlihat memberi speech usai memperoleh penghargaan. Ia juga menambahkan sebuah quotes. 2 tikus kecil jatuh ke dalam ember berisi krim. Cakep. Bukan pantun, pidato. Tikus pertama mati begitu saja karena menyerang. Sedang tikus kedua berjuang mengaduk krim hingga menjadi mentega dan memanjat keluar. Dan Frank mengaku dirinya sebagai tikus kedua. Semua orang terlihat kagum dengan quotes itu dan tak terkecuali Frank Jr. Namun di tengah jalan, Frank tersandung kasus akibat penggelapan pajak. Sehingga kehidupan mereka yang tadinya bergelimang harta di rumah mewah harus pindah ke apartemen sederhana. Di sini terlihat bahwa Frank Senior bersikap dewasa dengan stay cool dan menjelaskan permasalahan tersebut pada keluarganya, terutama pada anaknya, Frank Abagnale Jr. Diceritakan pula, Frank juga mendapat pengajaran dari ayahnya terkait bagaimana bermain dengan pajak dan cek. Pribadi yang terlalu percaya diri dan menyukai tantangan sudah tampak pada Frank saat dia masih remaja. Petualangan Frank Jr. dimulai di sekolah barunya. Karena di hari pertama ia mendapat bully, Frank yang kebingungan mencari kelas justru berpura-pura menjadi guru bahasa Prancis. Wow. Bayangin. Sudah bakat tipu-tipu ternyata. Sudah bakat tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Frank mengajar layaknya guru profesional dan balas dendam kepada pembulinya. Meski pihak sekolah telah melaporkan kelakuan ini pada orang tua Frank, ayah Frank justru terlihat bangga dengan putranya. Mungkin Frank Senior merasa melihat dirinya saat muda. Pada suatu hari, Frank menciduk ibunya berselingkuh dengan teman ayahnya sendiri. Di sana Frank terlihat syok sekaligus sedih. Merasa serabi lembitnya terciduk, Paula mencoba memberi uang tutup pada putranya itu. Tapi lagi-lagi Frank mendapati rumahnya disambangi seorang laki-laki. Sebelum bersuuzon, pria itu memperkenalkan diri sebagai pengacara perceraian orang tuanya. Di sana ia bertugas untuk meminta surat yang harus diisi Frank Jr. Frank harus memilih untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya. Tapi karena ia kecewa, ia justru memilih melarikan diri. Menggunakan cek pemberian ayahnya, disinilah petualangannya dimulai. Oke. Namun saat cek yang dimilikinya habis, Frank harus diusir dari penginapannya. Saat itulah Frank mulai terpikirkan untuk memalsukan cek demi menyambung hidupnya. Berbekal kemampuannya membaca tabiat manusia yang senang dipuji, Frank berlatih mengelabui petugas yang memeriksa keaslian cek sebelum cek dicairkan. Kemampuan ini Frank pelajari dari ayahnya. Ia akan mulai memanggil nama petugas tersebut dengan namanya dan kemudian memuji penampilan fisiknya. Sayangnya kali ini Frank masih gagal.
Namun berkat kepiawaian Frank dalam memainkan perasaan, Frank berhasil memalsukan identitas menjadi co-pilot di sebuah armada penerbangan ternama di Amerika Serikat, yaitu Pan America, usai menggali data dari sana-sini. Masih muda tapi sejenius itu ya. Udah pinter, ya. Saya 16 tahun masih drag-dragan loh, nggak sejenius itu. Dengan pekerjaan pilot yang sedang naik daun saat itu, Frank dapat memalsukan cek hingga nilainya itu sekitar 2,8 juta dolar. Atau 28 miliar kalau nggak salah sekarang. 2,8 Ya, miliar. lebih deh. Triliun rupiah. Enggak, cukup. Piye sih, Mon? 2800 miliar. Hah? Ya kan saya nggak pinter Pak, maaf. Iya, habis diminum ya. Iya. Udah usah dipaksa. Pengen mimi cucu. Selama aksi kabur ini, Frank tidak pernah lupa mengirim surat pada ayahnya. Hingga suatu hari, keduanya bertemu dan Frank memperkenalkan dirinya sebagai pilot. Bahkan Frank senior pun tidak tahu bahwa anaknya itu hanya pilot gadungan. Rupanya, tingkah Frank ini mulai tercium FBI. Carl Henretti yang merupakan agen spesialis penipuan bank pun diutus mencari keberadaan Frank. Akhirnya, Carl dan Frank bertemu pertama kali di sebuah hotel. Namun saat itu, Frank dengan santainya keluar dan memperlihatkan serabi lempitnya. Ternyata Frank perempuan. Bukan, kalau perempuan namanya Fring. Oh iya, benar juga. Akhirnya, Carl dan Frank bertemu pertama kali di sebuah hotel. Namun saat itu Frank dengan santainya keluar dari kamar mandi dan mengatakan bahwa Carl telat beberapa menit. Ia mengenalkan dirinya sebagai Barry Allen dari Secret Service yang juga memburu Frank. Ia menunjuk keluar jendela ke arah seorang lansia yang sedang dituntun oleh penghuni hotel lainnya. Dan dia mengatakan itu adalah Frank yang sudah tertangkap oleh rekan kerjanya. Carl saat itu percaya dan membiarkan Frank asli kabur membawa mesin meter encoder bekas yang membuat pemalsuan ceknya semakin halus. Carl baru sadar tertipu saat melihat dompet identitas Frank yang tertinggal. Dan sejak saat itu, Carl menandai mulainya gencatan senjata kepada Frank. Carl sendiri adalah seorang duda. Ia memiliki anak perempuan yang usianya tidak jauh beda dengan Frank. Berarti Frank masih sangat muda sekali waktu dikejar FBI. Wah, masih 16 tahun. Tapi ternyata setelah peristiwa itu, Frank menelpon Carl untuk meminta maaf. Namun Carl justru tertawa menyadari bahwa Frank bukan menelponnya untuk meminta maaf. Ia menyadari tak ada orang yang bisa dihubunginya selain Carl di malam Natal. Karena kesal pikirannya terbaca, Frank menutup teleponnya. Suatu hari, Carl mengetahui dari pelayan restoran bahwa nama Barry Allen adalah nama dalam toko komik Flash. Carl pun menyadari bahwa musuhnya selama ini bukanlah pria dewasa, melainkan masih bocah. Kenyataan ini membuat Carl semakin kesal. Carl semakin getol mencari Frank, bahkan menemui ibu dan ayahnya. Namun tetap saja ia belum berhasil menemukan keberadaan Frank saat itu. Dia 16 tahun udah kemana-mana ya? Jelas, Saya sudah dulu- mencicipi serabi lempit beda negara. Setelah penyamarannya mulai tercium, Frank kembali mengubah profesinya menjadi dokter bernama Frank Connors. Disinilah Frank bertemu dengan Brenda Strong. Brenda adalah wanita dari keluarga penganut Lutherian taat yang dibuang keluarganya karena pernah melakukan aborsi. Merasa tertarik dengan gadis polos itu, Frank memberanikan diri bertemu keluarga Brenda. Saat bertemu dalam acara makan malam bersama ayah dan ibu Brenda, Frank mengakui bahwa ia adalah seorang Lutherian dan juga lulusan Harvard di bidang hukum, meskipun hanya setahun karena memutuskan untuk menjadi dokter. Waduh, cangkemnya halus banget, Cuk. Hal ini membuat kedua orang tua Brenda jatuh hati. Bahkan ayah Brenda sampai mendorong Frank supaya mau bergabung di Louisiana State Bar, tempat ayah Brenda bekerja. Karena akan menikah, Frank kembali menemui ayahnya dan meminta maaf pada Carl, sekaligus memintanya berhenti mengejarnya karena ia akan segera tobat. Tapi Carl menolaknya. Saat itu juga, Carl, justru berhasil mengetahui tempat pertunangan Frank dengan Brenda dan segera menuju ke sana untuk menangkapnya. Namun Frank kembali berhasil kabur setelah membuat perjanjian dengan Brenda untuk bertemu 2 hari lagi di Bandara Internasional Miami. Disinilah ia mengaku identitas aslinya. Dan lagi-lagi Frank berhasil lolos dari Carl. Tapi saat hari itu tiba, Frank sadar bahwa Brenda berada di pengawasan FBI, sehingga Frank batal menampakkan dirinya. Frank kembali melarikan diri bermodalkan identitas pilot setelah sebelumnya mengadakan seleksi pramugari. Ia memilih 8 orang tercantik untuk menjadi pramugari Pan America. Punya duit, punya tampang cakep. Yakin serabi lempit nempel di mana-mana, sumpah. Cuma modal mulut lo bisa kayak. Modal mulut, sepik-sepik berhadiah. Malam ini mau pulang sama siapa ya? Penjagaan bandara pun diperketat Carl, sampai ia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku melihat Frank dengan topi pilot di parkiran. Tapi ternyata itu merupakan jebakan. Dan orang itu adalah supir yang disuruh menjemput seseorang bernama Henretti, yaitu Carl sendiri.
Singkat cerita, Carl berhasil mendapati bahwa tinta yang digunakan cek palsu tersebut hanya ada di beberapa negara. Salah satunya adalah Perancis. Carl tahu bahwa Frank lahir dan memiliki darah Perancis, dan ia pun segera terbang ke sana. Lalu di sebuah pabrik percetakan itulah Frank kembali face to face dengan Carl. Meskipun keduanya terlihat seperti kucing dan anjing, namun mereka bertemu layaknya sahabat lama. Carl memperingatkan untuk tidak kabur lagi, karena pabrik sudah dikepung polisi-polisi Perancis yang siap menembak mati dirinya. Di sini, Frank justru meluapkan emosinya terhadap Carl karena tahu bahwa Carl pembohong. Ia mengetahui Carl berbohong karena mengatakan tak punya keluarga, padahal ia mengenakan cincin kawin. Tapi kemudian Carl mengaku bahwa ia seorang duda beranak satu. Berkat kalimat Carl yang meyakinkan sekaligus kepercayaan yang mereka bangun selama ini, Frank mau menyerahkan diri. Carl juga berujar bahwa ia akan diekstradisi kembali ke Amerika. Saat di pesawat, dalam perjalanan ekstradisi ke Amerika Serikat, Frank mendapatkan fakta bahwa ayahnya telah meninggal. Ia mengamuk dan merasa Carl telah menipunya karena mengatakan ia dapat berbincang lagi dengan ayahnya. Dan lagi-lagi, Frank dengan segala kemampuannya berhasil melarikan diri melalui celah di toilet pesawat dan segera turun melalui tangga roda pesawat begitu pesawat landing. Dan ia pun langsung berlari menuju rumah ibunya. Ternyata di sana, Frank mendapati ibunya telah memiliki kehidupan baru yang bahagia bersama suami barunya yang dulu pernah jadi selingkuhannya. Mereka juga telah memiliki seorang anak perempuan, dan Frank pun hanya bisa menangis. Saat itu pula, rombongan polisi berhasil mengepung Frank. Tapi bukannya kabur, Frank justru mengangkat tangannya dan berjalan gontai ke arah Carl yang muncul dari dalam mobil. Dan Frank cuma bilang, Carl, get me in the car, please. Get me in the car. Akhirnya Frank dijatuhi hukuman penjara 12 tahun di dalam penjara yang amat sangat terisolir. Namun pernah suatu saat, Carl datang menjenguknya dan membawakannya komik The Flash. Di sini, Carl mengetahui bakat Frank luar biasa. Ia bisa mengenali keaslian sebuah cek bahkan tanpa menyentuhnya. Atas negosiasi Carla, Frank akhirnya direkrut oleh FBI. Tapi karena bosan dengan rutinitasnya sebagai FBI yang lurus, dia memutuskan untuk kabur lagi dengan menggunakan seragam pilot yang dibelinya kembali. Namun ada adegan mengharu biru di sini, di mana Carl tak lagi mengejarnya. Di saat perpisahan itu, Frank mempertanyakan motivasi Carl menolongnya. Dan Carl cuma mengatakan, kamu cuma anak kecil. Dan Frank menjawab, aku bukan anak kecil, dan merasa kesal terhadap Carl. Carl pun menceritakan bahwa ia telah bercerai dan istrinya telah menikah lagi selama 11 tahun. Ketika Frank mengatakan aku tidak mengerti, Carl menjawab, enggak, kamu ngerti. Terkadang hidup lebih mudah dengan kebohongan. Dan ternyata Carl juga merasakan hal itu. Carl yakin kepergian Frank kali itu tidak akan lama. Frank yang terkejut dengan pernyataan itu justru berbalik mempertanyakan apa yang membuat Carl begitu yakin ia akan kembali. Dan Carl menjawab, sambil menuju kamera, Carl bilang, tidak ada yang mengejarmu. Alias gak ada lagi yang bakal ngejar Frank. Frank tersadar bahwa selama ini ia bukan lari dari kejaran FBI, tapi ia lari dari dirinya sendiri. Akhir film ditutup dengan Frank yang kembali hadir di kantor FBI tepat saat Carl sudah berputus asa menunggu kedatangan Frank hari itu. Dan mereka pun mendiskusikan hal-hal teknis tentang temuan tinta baru yang lebih anti pemalsuan cek. Dan pada akhir film kita akan tahu bahwa pada akhirnya Frank telah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Dan atas kemampuannya menciptakan cek-cek anti pemalsuan, ia mendapatkan gaji senilai jutaan dolar dan terus bersahabat dengan Carl sampai mereka tua. Ending yang sangat epic Filmnya sekali. Memang bener-bener punchline-nya tuh dikasih epic banget gitu loh. Epic banget. Apa ya? Dimana dia Frank yang udah selihai itu menghindari FBI dan detektif paling hebat di sana ya. Spesialis. Spesialis serabi lempit ya. Dan Enggak, bukan spesialis terapi lebih, tapi dan di ending dia dikasih cuma lihat, Frank, look, no one catching you. nah iya, jadi cuma sadar kowe iki ora mergo mlayu mergo FBI. Kamu itu cuma lari dari kehidupan nyatamu. Sadar Jadi- kalian semua. Jadi karena Bajingan. apa ya? Mohon semua kok disebut sih. Jadi menurut kalian nih, pesan moral apa yang bisa kita dapat dari film ini? Tulis di komentar. Nggak beneran, tapi menurut kalian pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari film ini? Karena saya juga nggak bisa berkata-kata, filmnya bagus sekali. Tapi boleh nggak saya ngomong sedikit? Boleh, silakan. Dulu waktu teaser film ini keluar, ya kan? Yang saya bayangin waktu mau nonton film ini, sing tak bayangke yo. Iya. Ini film bakal diisi dengan adegan kejar-kejaran yang epic, terus tipu-tipu, apa namanya ya? Nyamar atau apapun itu semua ada. Dan itu keren-keren semua, keren-keren semua. Keren-keren banget. Cuma
titik yang paling perih buat saya adalah ketika Carl bilang waktu dia nelpon Carl di malam Natal, terus si detektifnya itu bilang kamu pasti merasa kesepian kan di malam Natal. Cuma satu kata itu aja dan ini film bukan soal seorang penipu tapi seorang anak broken home yang sedang mencari jati dirinya. Iya. Karena itu hitungannya masih belum ada 20 tahun waktu dikejar sama FBI kalau nggak salah. Iya, masih 16 tahun dan dia broken home, dan karena broken home dia jadi kelewat jenius. Iya, jadi ya. Tapi memang dia dalam push the limit sih ya. break the limit, not push. Oh iya, break the limit. Break the limit. Just break your limit. Break your limit. You have a limit, just break it. Yeah, I know. I'm good at English, Iya, bro. very good in English. Oke, jadi kayak yang tadi bilang, coba menurut kalian film ini pesan moralnya apa sih? Tulis di kolom komentar. Oke? Aku pengen tahu sepintar apa sih kalian mau membaca pesan moral gitu. Biasanya kan kalian Sok pikirannya tahu, Bet. otaknya serabi lempit, Oh. cocok tanam, terus Parakan 01. Iya juga, Parakan 01 juga dicari orang banyak. Sama Iya. kan? Ada kan tembok legend di Cina, ada tembok legend di Indonesia. Tembok Parakan 01 Iya. kan. Ada kakek legend di Jepang. Ada kakek legend di Indonesia. Ada. Ada. Sudah almarhum. Siapa sih? Seriusan tahu nggak, Cuk? Apa nggak ada? Oh, no. Oh ada ya? Ih, tak kira mbahmu Cuk. Mbahmu ya mbahku, Cuk. Oke juga. Tapi mbah kita legend. Enggak, iya. Dia satu-satunya orang yang bisa nyalain korek sambil naik motor. Keren kan? Luar Bener-bener biasa. legend bahasa Iya. ya. Yaudah ya emonnya. Iya. Daripada kita mengumbar aib terus ketahuan orang. Oh iya. Ya, Oh iya. sudah ya. Kena bapak nih ngerti mati ini. Dan kita akhiri film ini Dengan bismillah. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayat undur diri Dan Emon tetap undur-undur. dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Peluk cium. Dadah. Ngopo kelemu digaru isi. Syaka. Ha. Sogo.